Selamat petang saudara-saudari yang kekasih. Pada petang hari ini kita kembali mengalami renungan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020. Pada petang hari ini kita menerima satu pelayanan dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara-saudari kasih Tuhan, nas Alkitab pada persekutuan doa petang hari ini berasal dari surat kepada orang-orang Ibrani yang penulisnya tidak diketahui dengan pasti. Akan tetapi diperkirakan surat ini ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Dan karena itu terbilang pada tulisan-tulisan yang terjadi pada masa perjanjian baru. Saudara kasih Tuhan, nas pada petang hari ini menunjukkan bahwa firman Allah yang tersurat di dalam kitab suci yang diberitakan pada awal mula sampai dengan pada hari ini. Dan kemudian kita dapat menerima satu pengajaran bahwa firman Tuhan itu seumpama pedang yang tajam kiri dan kanan. Atau dengan kata lain, tajam di dua sisi. Sehingga pedang itu dapat digunakan dari segala arah, dari segala sisi. Ke muka, ke belakang, kalau dibuat ke samping ya bisa ke kiri, ke kanan. Dan artinya bahwa pedang ini ataupun dengan ketajaman pedang ini memberikan satu makna bahwa berdampak kepada sesuatu dan ya artinya dari sisi ketajamannya menggambarkan satu ketegasan dan kepastian. Siapapun yang terkena pasti akan mengalami atau merasakan. Atau dengan kata lain, setiap orang yang terkena mata pedang itu akan terluka. Nah, dalam sebuah gambaran yang demikian, kita dapat merenungkan bahwa di dalam nas disebutkan bahwa ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Firman Allah yang laksana pedang, yang tajam, bahkan Rasul Tuhan menegaskan bahwa firman Allah ini lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mampu menembus kedalaman jiwa dan roh, bahkan juga mampu memisahkan. Ya, firman Tuhan memberikan saudara dan saya satu penguatan. Atau dengan kata lain, bahwa kita memahami bahwa firman ini mampu menghancurkan segala sesuatu yang ada. Tetapi juga sebaliknya, firman Tuhan ini bisa juga menciptakan segala sesuatu yang belum ada, membentuk segala sesuatu yang belum ada. Oleh karena itu, firman Allah yang mampu menembus ke dalam sifat asli manusia,
untuk mengungkapkan diri mereka yang sesungguhnya, seperti apa adanya. Oleh karena itu, firman ini hidup dan kuat, sehingga firman Allah memberikan satu kehidupan yang berlangsung sejak awal penciptaan sampai dengan detik hari ini. Sehingga firman itu masih tetap berlaku. Firman itu memberitakan segala sesuatu tentang kehendak Allah dan sifat Allah. Sehingga firman itu sangat efektif menembus berbagai era, berbagai zaman, berbagai dimensi, berbagai waktu. Sehingga firman yang dinyatakan pada petang hari ini menggambarkan sebagai suatu kuasa Tuhan. Sehingga pada titik di mana kita kadang bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Atau bagaimana itu bisa terjadi? Sehingga jika kita merenungkan firman Allah yang menciptakan kehidupan, tetapi juga firman Allah mampu untuk mengajar, untuk membentuk, agar semua makhluk yang diciptakan sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, siapapun yang menerima firman ini dan kemudian ia menghayati dan melakukan firman, maka mereka akan bersesuaian dengan kehendak Allah. Mereka akan hidup di dalam perkenan dan kehendak Allah, yang pada akhirnya mereka akan meraih kehidupan yang kekal. Penulis surat kepada orang-orang Ibrani berbicara tentang firman Allah yang penuh kekuatan. Ia juga jelas memikirkan dampak-dampak yang dimilikinya, bahwa firman Allah sebagai contoh atau dimaknai berdaya cipta, di mana Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Demikian pula Yesus Kristus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan juga mengampuni dosa umat manusia melalui firman. Sehingga firman itu tajam dan menusuk kedalaman firman Allah dimaknai bahwa firman mampu membedakan kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan dusta. Itulah ketajaman firman Tuhan. Itulah ketajaman firman Tuhan. Dan disitulah firman Tuhan dapat menusuk ke dalam kehidupan umat manusia. Kita menyadari bahwa banyak di dunia ini orang-orang berbicara dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang indah, dengan syair, untuk menyembunyikan segala sesuatu, untuk menutupi kekurangan, bahkan untuk berdalih, untuk berkompensasi, untuk menghindar. Akan tetapi, firman Allah menyingkapkan apa yang sesungguhnya sifat manusia, karakter manusia. Ya, pada akhirnya ketika manusia mendapati dirinya tidak sempurna, kekurangan, mungkin tidak menyenangkan bagi dirinya, mungkin juga itu menganggap sebagai suatu rintangan untuk mendapatkan sesuatu dari keinginannya sendiri. Akan tetapi firman Allah sesungguhnya membentuk, mengasihi manusia agar manusia itu dapat sesuai dengan citra Tuhan. Mengapa demikian para kasih Tuhan?
Tuhan tidak memandang rupa bentuk manusia, tetapi Tuhan memandang hati. Firman Tuhan mampu menembus kedalaman hati manusia. Firman Tuhan mengetahui sisi sesungguhnya sifat manusia. Oleh karena itu, jika firman Tuhan dinyatakan dan umat manusia itu menghayati, kemudian mengenali dirinya ada kekurangan, dirinya ada kelemahan, hendaknya mereka bersyukur. Bukan sebaliknya. Orang yang ditunjukkan kekurangan dan kelemahannya oleh firman Tuhan mengatakan, wah, Tuhan menelanjangi saya, Tuhan membuat saya malu di hadapan manusia yang lain, Tuhan merendahkan saya di hadapan manusia yang lain, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai umat yang dikasihi Tuhan, yang ingin diselamatkan, maka mari kita memberi diri kita dikenai oleh firman Tuhan yang mampu menusuk ke dalam hati kita, yang mampu membedakan antara kejahatan dan kebenaran, antara dusta dan juga kebenaran. Oleh karena itu, para kasih Tuhan, kita juga ingin pada hari ini untuk dapat menyadari bahwa ketika firman Tuhan menusuk kita, itu berarti bahwa kita dipenuhi dengannya dan hidup baik darinya maupun sesuai dengannya. Oleh karena itu, mari kita ingin menyelaraskan diri kita dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mampu menjadi pembeda pertimbangan dan pikiran hati, maka ketika firman menusuk kita menjadi jelas apa yang menguasai pikiran kita dan apa motif di belakang keinginan-keinginan kita. Jika firman Tuhan yang menguasai kita, maka pikiran-pikiran kita dikuasai akan kehendak Allah dan kebenarannya. Maka kita mampu menekan keinginan-keinginan kita sendiri, pamrih kita sendiri, ego kita sendiri, nafsu kita sendiri. Mari kita menyadari bahwa kita ini lemah, tidak berdaya. Kadangkala kita bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi melalui firman yang menusuk ke dalam hidup kita, kita diberi kesempatan untuk berubah, untuk menyadari, dan kemudian untuk kembali kepada jalan yang benar. Ketika kelemahan kita diungkapkan, kita diperingatkan untuk tidak mengambil jalan yang menyesatkan, tetapi di atas segalanya kita ditunjukkan pada jalan Kristus yang mengarah kepada hidup yang kekal. Allah hanya menginginkan keselamatan umat manusia, termasuk keselamatan jiwa saudara dan saya. Dan melalui firman-Nya, Ia bekerja tanpa henti dan dengan sabar menuntun saudara dan saya mencapai kepada tujuan keselamatan itu. Sehingga kita menyadari bahwa kita beroleh kasih kemurahan Tuhan. Kita berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Buktinya, Tuhan memberikan firman yang senantiasa menuntun kita. Firman yang melebihi dari pedang bermata dua tajamnya, yang mampu memisahkan jiwa dan roh, yang mampu memisahkan yang jahat dan yang baik, yang mampu memisahkan kebenaran dan dusta. Dan oleh karena itu, marilah kita juga ingin pada hari ini untuk dapat membiarkan firman Tuhan menancap ke dalam jiwa dan roh kita, sehingga kita pada akhirnya sampai kepada kemurahan Allah yang sepenuhnya,
Dan ketika kemurahan Allah itu berakhir, saudara dan saya sudah berada di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Amin.